Markus 4 ayat 40 berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat ini muncul dalam cerita Yesus meredakan badai di Danau Galilea, Markus 4:35-41. Para murid yang ketakutan saat badai melanda membangunkan Yesus yang sedang tidur dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Setelah Yesus menenangkan badai dengan kuasanya, dia menegur murid-murid karena ketakutan dan kurangnya iman mereka. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan. Yesus menunjukkan bahwa ketakutan para murid tidak seharusnya terjadi meskipun situasinya berbahaya. Mereka lupa bahwa mereka bersama Yesus yang berkuasa atas alam semesta. Ketakutan seringkali menunjukkan kurangnya keyakinan pada perlindungan Tuhan. Kedua, kurangnya iman. Teguran Yesus, "Mengapa kamu tidak percaya?" menunjukkan bahwa ketakutan mereka berakar pada kurangnya iman. Mereka belum sepenuhnya memahami siapa Yesus, meskipun mereka telah menyaksikan mukjizatnya sebelumnya. Iman yang lemah sering membuat seseorang mudah terpengaruh oleh situasi yang sulit. Ketiga, kehadiran Yesus harusnya cukup. Yesus ingin para murid menyadari bahwa kehadirannya sudah menjadi jaminan keamanan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hal, termasuk badai yang menakutkan. Untuk mengatasi situasi serupa, yaitu ketakutan dan kurang iman, kita dapat menerapkan beberapa langkah. Yang pertama, membangun iman melalui firman Tuhan. Ketakutan seringkali muncul dari ketidaktahuan akan janji Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, mengingat kuasa dan penyertaan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang sama yang menenangkan badai juga hadir dalam hidup kita. Mazmur 46 ayat 2-3 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perlindungan kita di saat-saat sulit. Yang ketiga, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika menghadapi badai kehidupan, alih-alih terjebak dalam ketakutan, kita diajak untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7 menasihati agar kita tidak khawatir, melainkan membawa segala hal dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, belajar dari pengalaman sebelumnya. Sama seperti para murid seharusnya mengingat mukjizat yang telah dilakukan Yesus sebelumnya, kita juga perlu mengingat bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita di masa lalu. Hal ini akan membantu kita percaya bahwa Dia akan tetap setia. Yang kelima, memperkuat komunitas iman. Bergabung dengan komunitas gereja dan kelompok kecil yang saling mendukung dapat membantu kita bertumbuh dalam iman dan menghadapi ketakutan bersama. Yesus mengajarkan bahwa iman yang kuat mampu mengatasi ketakutan, karena iman adalah keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, berkuasa dan memelihara. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, solusi utamanya adalah berpegang pada Tuhan melalui iman, doa, dan kebenaran firman-Nya.